Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Pada kali ini kita akan membahas tentang nilai Z. Ketika mengevaluasi prestasi seorang mahasiswa dalam mata kuliah kimia dan ekonomi pada suatu semester, kita mungkin ingin membandingkan nilai yang dicapai untuk kedua mata kuliah tersebut. Seandainya dalam kimia ia memperoleh nilai 82 dan dalam ekonomi dia memperoleh nilai 89. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa ia berprestasi lebih baik dalam mata kuliah ekonomi daripada kimia karena nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan nilai kimia? Mungkin ada baiknya kita mempertimbangkan tampilan relatif mahasiswa ini dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain di kelasnya dalam kedua mata kuliah tersebut. Nilai Z untuk mengukur berapa tingkat atau berapa simpangan baku sebuah pengamatan terletak di atas atau di bawah nilai tengahnya. Karena sigma tidak pernah negatif, nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku letak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya. Sedangkan nilai Z negatif mengukur berapa simpangan baku yang letaknya suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Perhatikan bahwa satuan pada pembilang dan penyebut nilai Z itu saling menghapuskan. Oleh karena itu, nilai Z tidak mempunyai satuan. Dan ini memungkinkan dilakukannya perbandingan dua pengamatan relatif terhadap kumpulan induknya yang diukur dalam satuan yang sama sekali berbeda. Baiklah, sekarang kita hitung nilai Z hasil ujian dari dua mata kuliah kimia dan ekonomi bagi mahasiswa yang di atas yang sebelumnya ya. Jadi, nilai Z hasil ujian dua mata kuliah kimia dan ekonomi bagi mahasiswa tersebut adalah ini merupakan nilai yang tadi ya, di mana kimia yang nilainya 82 dan ekonomi nilainya 89. Dan di sini kita sudah ada nilai tengahnya dan simpangan bakunya ya. Jadi, kita memperoleh untuk nilai kimia, yaitu Z, ini X ini adalah nilai kimianya berapa? 82 dikurang dengan mu. Mu itu nilai tengah berapa? 68 dibagi dengan sigmanya, simpangan bakunya, yaitu 8. Jadinya 82 dikurang 68 dibagi 8. Jadi, kita memperoleh nilai Z untuk kimia yaitu 1,75 ya. Selanjutnya untuk nilai ekonomi. Sama juga kita masukkan nilai yang ini ke dalam rumus yang ini ya adik-adik. Di mana X-nya bernilai 89 dan mu-nya bernilai 80 dan sigmanya bernilai 6. Jadi, untuk nilai ekonomi, nilai Z ekonominya yaitu 1,50. Ternyata dalam kimia mahasiswa tersebut berada 1,75 simpangan baku di atas nilai tengah. Ini ya. Jadi, dalam kimia mahasiswa ini berada 1,75 simpangan baku di atas nilai tengah nilai ujian kimia. Sedangkan dalam ekonomi ia hanya berada 1,50 di atas nilai tengah nilai ujian ekonomi. Dengan membandingkan nilai Z kedua mata kuliah tersebut, kita dapat mengatakan bahwa tampilan relatif mahasiswa tersebut dalam kimia lebih baik dibandingkan dengan tampilan relatifnya dalam ekonomi ya. Sampai di sini adik-adik bisa memahaminya ya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh ya. Keterampilan mengetik yang berbeda diperlukan bagi seorang sekretaris, tergantung apakah ia bekerja pada suatu kantor yang bergerak dalam bidang hukum, akuntansi, atau pada suatu lembaga penelitian matematika di suatu universitas yang besar. Untuk mengevaluasi calon bagi ketiga posisi tersebut, suatu lembaga tenaga kerja mengadakan 3 macam tes yang berbeda. Untuk setiap kesalahan pengetikan dikenakan hukuman tertentu.
Nilai tengah dan simpangan baku bagi masing-masing tes tersebut dicantumkan dalam tabel berikut ini, kolom 3 dan kolom 4. Pada kolom kedua tabel tersebut dicantumkan pula skor yang dicapai oleh seorang pelamar baru. Tabel data untuk contoh ketikan yang telah dilakukan. Ini ya, jadi untuk hukum, akuntansi, dan ilmiah, ini ada skor pelamarnya, nilai tengahnya, dan simpangan bakunya untuk masing-masing tiga ini ya. Langsung aja ya, kita hitung untuk nilai Z hukumnya. Nilai X-nya yaitu 141 dikurang 180 ya, dibagi dengan 30, jadi nilainya min 1,3. Selanjutnya untuk akuntansi. Akuntansi nilai Z-nya yaitu X-nya 7 dikurang 10 dibagi dengan 2. Jadi kita peroleh nilainya min atau negatif 1,5. Selanjutnya untuk ilmiah Z-nya yaitu 33 dikurang 26 dibagi dengan 5. Jadinya 1,4. Karena kecepatan merupakan pertimbangan utama, kita mencari nilai Z yang berada paling jauh di sebelah kiri nilai tengahnya. Dan bagi calon ini yaitu yang paling kiri yaitu ini negatif 1,5. Apa? Akuntansi. Dengan demikian, prestasi pelamar ini relatif lebih tinggi dibandingkan pengetikan-pengetikan di perusahaan akuntansi daripada di antara dua bidang lainnya, dan akibatnya ia sebaiknya ditempatkan di perusahaan akuntansi. Bagaimana adik-adik sahabat juang ilmu? Untuk contoh soal yang ini bisa dipahami dengan baik kan? Semoga nanti jika adik-adik ketemu soal dengan yang bentuknya serupa, bisa dikerjakan ya. Semoga bermanfaat. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.